Kalau kita gini, usahakan jangan direspon dengan macam ejek-ejekan Bang ya, biar jangan saling ejek kita. Oke, silakan. Oke. Pakai data ya Bang ya, supaya kita nanti ngerti literasi. Bang, handphoneku satu. Kalau istriku datang bisa kian ku ketik itu di Google. Kita ini nggak usah kita bisa pakai teknologi lah. Tapi aku luar kepala jawab itu. Bukan hal yang sulit sama aku data. Aku tahu persis itu. Oke, silakan. Pertanyaannya kan tadi abang bilang, menurut Yesus, iya kan abang kan? Menurut Yesus siapakah Paulus? Iya. Iya. Maka aku nggak bisa jawab karena harus ditanya sama Yesus karena menurut Yesus. Ya udah, kalau nggak bisa dijawab, nggak ada poinnya. Menurut aku lah, menurut abang siapakah Paulus, itu baru bisa ku jawab. Menurut aku kasih pendapatku. Ya justru saya nggak tahu karena saya nggak mengimani gitu loh Bang. Makanya saya tanya. Sekarang abang tanya pertanyaannya yang begini loh Bang. Aku sorry loh Bang ya. Janganlah jadi salah soal. Soalnya harus yang tepat-tepat sasaran lah. Kadang si Ardi, Hendy Celebes bolak-balik apa ya, macam menjebak, nggak enak gitu. Nggak pada inti kekristenannya. Kan begini loh. Janganlah menjebak orang lain. Kalau memang bertanya, walaupun abang pingin menyalahkan aku, tetapi pertanyaannya yang benar, jangan dialektika gitu maksudku loh. Gini loh, kan menurut keimanan teman-teman Kristen, Paulus ini kan sebagai rasul, betul kan? Betul. Iya, Paulus itu Bang rasul Bang. Ya makanya itu saya tanya, gitu loh. Menurut Yesus, iya, Paulus ini siapa? Bang, salah soal itu Bang. Jangan menurut Yesus Bang. Menurut kalian orang Kristen gitu loh Bang. Ya sejauh ini memang tidak ada literasi yang mengatakan hal tersebut. Makanya kita tanya loh Bang. Iya, gini Bang, jangan menurut Yesus, menurut orang Kristen siapakah Paulus begitu? Ya karena Anda yang merasulkan dia, ya pasti jawabannya rasul kan gini. Kenapa saya tanya begitu? Ya, sebentar dong. Kenapa saya tanya begitu? Karena salah satu aktor yang membawa acaranya Yesus ke Bible itu kan salah satunya kan juga Yesus. Siapa? Paulus, maaf. Paulus. Nah, kan gitu. Dan saya mau tanya, kapasitasnya seorang Paulus ini menurut Yesus itu apa? Oh, biar ku jawab Bang ya. Jadi Bang, kita tahu dulu latar belakang Paulus ini, bahwa Paulus ini adalah, dia ini orang Yahudi yang merupakan orang terpelajar, termasuk dia ini seorang yang pintar terpelajar. Dulu dia di daerah perjalanan dia ke waktu dia lupa aku nama tempatnya itu. Dia ini orang pintar. Ya terus. Tarsus. Ya, jadi dia kan bertemu dengan Yesus di tengah perjalanan dalam pengejarannya terhadap umat Kristus, terhadap rasul-rasul. Itu datanya yang mana Bang? Apa? Data tentang pertemuan antara Paulus dan Yesus ini di mana? Coba buka di Kisah Para Rasul. Ketik di apa menurut di Google-mu? Kisah Para Rasul ayat. Kalau ayatnya aku bukan penghafal pula. Ya terus aku gimana? Kan di situ banyak para rasulnya Bang. Coba ketik di Google aja lah. Ayat yang menunjuk di mana ayat Yesus bertemu dengan Paulus munculnya itu. Gimana pula? Jangan menguji aku, kami tahu. Nggak perlu usah saling uji lah. Kan Anda tadi ngomong, saya tanya, itu bisa kita temui di mana? Iya. Gitu. Bang, handphoneku satu. Kalau ku putar ke Google, jeda dia. Jelek kali dilihat penonton. Kalau handphone istriku ada, bisa ku ketik di handphone istriku, kita sambil ngomong. Kirain tadi Anda udah hafal di mana itu. Bang, kami bukan umat penghafal-penghafal, kami buka bayar, buka Alkitab. Jangan ada hafal-hafal, karena menghafal bisa salah. Kita harus cari nih dari ayat 1 nih, para rasul 1 sampai. Enggak, ketik aja di Google. Jadi nggak usah pala lihat ayat lah. Artinya kita nguji-nguji ayat mana itu macam kami bukan manusia penghafal,
Untuk apa dihafal-hafal? Tapi kalau pendeta bisa lah, mungkin agak-agak apa dia kan menjawab pertanyaan biar cepat dihafalnya karena udah sering. Allah bisa karena biasa. Kalau dia pekerja sekuler nggak perlu ngapal Alkitab, bawa aja Alkitab itu baca. Sedangkan pendeta bang naik ke altar berkhotbah nggak bawa Alkitab nggak boleh. Sosok menghafal dia langsung kami. Pak pendeta jangan sosok menghafal lah, nanti hafalanmu salah kok, berdosa pula kau. Kau tambah-tambah ayat itu, jangan ngarang-ngarang kau. Sebentar. Begitu. Saya sudah mengetik di kisah para rasul 9 ayat 3 sampai 8. Ini tidak ada yang yang mengatakan bahwasanya ketemu dengan Yesus, bertemu dengan cahaya, iya, tiba-tiba ada cahaya itu iya. Apa komunikasi pembicaranya di sini? Kan Yesus yang berbicara itu. Ya, di dalam perjalanannya ke Damasik. Akulah Yesus yang engkau aniaya, kan katanya kan, mengakunya dia bahwa dia Yesus. Di kisah para rasul berapa ini? Coba lihat dulu. Mengapa Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kan katanya. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Ada nggak kira-kira kayak gitulah apanya itu? Berarti gini, ya berarti kesimpulannya Yesus pernah bertemu dengan Paulus. Berarti Yesus turun ketiga kalinya nanti, betul? Oh, bukan begitu konsepnya, bukan, salah itu. Nah, kan Yesus menyatakan akan turun kedua kalinya. Ketika sudah bertemu dengan Yesus, berarti kan Yesus datang itu coba lihat, ada cahaya dia kan. Paulus melihat cahaya. Ini siapa gitu loh? Kata Anda cahaya Yesus. itu yang kutanya dulu kau. Yang berbicara itu kan dia nggak langsung mengatakan, mengapa akulah Yesus yang engkau aniaya. Berarti itu Yesus, dia sendiri ngaku Yesus kok. Paulus itu Yesus atau siapa gitu loh? Yesus. Nah di situ Yesus berkata bahwa Yesus itu akan datang untuk kedua kali, hanya 2 kali tok bang. Jadi itu dia menemui Paulus. Kalau datang untuk yang kedua kali menemui seluruh umat manusia. Menurut abang, Yesus datang ke dunia ini 2 kali atau 3 kali? Yesus datang ke dunia ini suka-suka dia lah. Bisa saja menemui aku besok. Suka dia. Nah kalau udah diponis suka-suka dia ya selesai bang pembicaraan kita, nggak ada lagi. Gini bang, artinya gini, Yesus itu kita membatasi Tuhan. Kita yang terbatas, Tuhan tidak terbatas. Membatasi sesuai Bible Anda bang. Saya nggak pernah membatasi kapasitas Tuhan, enggak. Jadi begini bang, yang menyatakan bahwa Yesus, sebentar bang, sebentar. Yesus datang kedua kali katanya kan. Memang di Alkitab itu dikatakan setelah dia kenaikan dia ke surga, dia akan datang kedua kali untuk menjemput umatnya yang percaya, karena dia datang terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi umatnya, bagi orang yang percaya kepadanya. Begitu. Ditujukan ayatnya bang, harus sesuai data loh ya. Jangan kalau kita aduh, kalau aku nggak udah aku bilang, kalau anda ya ada handphone istriku sini, aku ketik-ketik di WA pun udah adanya AI, di Google pun bisa diketik itu, muncul semuanya. Jadi kadang kalau pembicara api narasumber ini sok-sok menghafal, gaya anak ini lahirku buka laptop juga, jadi diketik aja Google, baru dibaca-baca aja sopan depandean. Kita diskusi ini, kita mau berpakai landasan apa kalau nggak kitab? Abang, itu ayat itu bang, aku udah paham betul. Nggak usah sanksikan aku lah. Saya nggak menyaksikan. Tapi kalau aku bilang gini bang, kalau abang minta sama aku data dari itu harus kan ketik Google. Aku nggak bisa ketik Google. Handphone istriku dibawanya pergi belanja. Aku sendirian di rumah ini jaga anak. Ada narasikan tadi, gimana? Berarti kan menarasi apa? Anda gitu. Oh, maksudnya kayak mana? Nah, kalau nggak ada asumsi situ. Nggak ada asumsi. Ayat itu hanya data. Anda tidak ngerti tentang data itu. Terus asumsi doang kan? Tunggu, izin masuk. Tunggu. Aku masih ingat ya, Aki, izin. Tadi dia mengatakan Tuhan tidak terbatas, betul nggak? Betul. Oke, pertanyaan saya, apakah Tuhan itu tepat janji? Apakah Tuhan tepat janji, menepati janji nggak? Tuhan itu maha menepati janji nggak? Tuhan maha segalanya, Tuhan maha menepati janji. Dengerin dulu, oke. Kalau Tuhan maha menepati janji, kalau Tuhan mengatakan saya hanya akan turun 2 kali, pertanyaan saya,
Tuhan turun berapa kali? Tuhan Ayo, akan mampus. mampus. Siapa Kalau mampus Tuhan, Hardi? dengerin dulu. Kalau Tuhan mengatakan saya akan turun kedua kalinya, hanya 2 kali. Pertanyaan saya, Siapa bilang hanya di mana ditulis hanya 2 kali? loh, gimana sih? Aku akan turun kedua kalinya itu gimana itu? Coba tunjukkan hanya 2 kali. Jangan kau tambahi hanya Ardi. Kau jangan ngarang-ngarang. Oke, ada nggak Tuhan menyatakan? Ada nggak Yesus? Dengerin dulu. Ada nggak Yesus menyatakan akan turun ketiga kalinya? Ada nggak? Tunjukkan dulu aku Hardi di mana Jawab Yesus mengatakan dulu. aku hanya turun 2 kali. Hanya 2 kali. Dulu. Jawab dulu. Akan ku jawab Hardi setelah kau tunjukkan data itu. Kalau cuma 2 kali berarti Hardi setelah kau tunjukkan aku hanya akan turun 2 kali. Ini, Sun, Mbak. Kalau Yesus mengatakan, dengerin. Kalau Yesus mengatakan dia akan turun kedua kalinya, pertanyaan saya, dia turun berapa kali? Turun berapa kali? Dia akan turun kedua kali. Dengerin dulu. Kedua kalinya. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dengerin baik-baik baru dijawab. Yesus mengatakan Yesus akan turun kedua kali, betul? Iya. Pertanyaan saya, berapa kali Yesus turun? Kembali. Lah, berapa kali? Dia akan datang untuk kedua kalinya. Lah iya, kalau dia mengatakan akan datang kedua kalinya, pertanyaan saya, berapa kali dia turun? Dia ya 2 kali. Nah, 2 kali. Mungkin nggak kalau Yesus mengatakan 2 kali, mungkin nggak Yesus melanggar janjinya? Oh enggak, dia akan mampus. Dia akan Ayo. Kenapa Batuk, kan? Hardi? Kenapa bahasamu mampus Hardi? Berdiskusi. Ya udah, jawab aja. Kalau Yesus mengatakan dia akan turun kedua. Kalau ketawa Hardi, aku bisa ketawa loh Hardi. Iya, dengerin. Jangkrik, jangan bilang jangkrik Hardi ya. Astagfirullahaladzim. Dengerin dulu ya. Yesus mengatakan akan turun kedua kalinya. Pertanyaan saya, Yesus tepat janji nggak? Tepat janji Hardi. Berapa kali dia turun? Dia akan turun kembali untuk yang kedua kalinya. Oke, boleh nggak dia turun melanggar dari kedua kalinya? Boleh nggak? Oh, dia akan menepati kata-katanya. Oke, berarti boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Ayo. Dia nggak akan melakukan itu. Enggak, saya tanya, boleh nggak Tuhan melanggar perkataan? Boleh nggak Tuhan melanggar perkataannya sendiri? Boleh nggak? Ayo. Oh, tanya sama Tuhan lah. Aku bukan Tuhan berarti. Jawab dulu. Boleh apa enggak? Jawab dulu dong. Boleh atau tidak Tuhan melanggar janjinya sendiri? Boleh apa enggak? Kalau aku boleh melanggar janjiku, kalau Tuhan tanya sama Tuhan. Loh, enggak, saya tanya, menurut keimanan Anda, boleh enggak Tuhan melanggar janji? Oh, itu enggak, tanya sama Tuhan lah, malah kok tanya sama aku. Ayo, saya tanya lagi. Ayo, jawab pertanyaan saya. Boleh atau tidak di dalam keimanan Kristen, Kristen, boleh atau tidak Tuhan orang Kristen melanggar janjinya sendiri? Boleh apa enggak? Oh, tanya sama Tuhan ya lah. Iya. Berarti kesimpulannya Tuhan di kekristenan belum tentu menepati janji. Sepakat? Tanya sama Tuhan. Kau ambil kesimpulanmu sendiri lah. Lah ya belum tentu kan? Lah, Anda kan nggak tahu kan? Berarti belum tentu kan? Kok kau tanya sesuatu yang tidak pasti? Lah iya, berarti belum tentu. Mampus dia. Berarti Tuhan Anda tidak maha menepati janji. Tuhan, betul? Sepakat ya? Sepakat nggak? Enggak sepakat nggak? Apa? Aku lupa. Asik jangkrik aja aku tadi. Coba perjelas lagi. Enggak, iya dengerin. Di dalam iman kekristenan, ternyata Tuhannya orang Kristen itu belum tentu menepati janji. Itu pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Kok nggak bisa tanya Tuhan ya lah. Berarti kau nggak ngerti. Hardi, ya sudah. Berarti di dalam ajaran Kristen tidak diajarkan, dengerin dulu. Di dalam ajaran Kristen berarti tidak diajarkan Tuhan menepati janji, betul?
Macet kan? Macet. Jangan dia mau ngomong menepati janji, kena dia. Ayo. Dialektika itu Hardi. Udah. Ya udahlah, santai aja, Bang. Itu Hardi, perasaanmu kode hebat filsafat Hardi. Ya emang lah, saya dosen filsafat kok gimana sih? Dosen filsafat dengar Hardi. Iyalah. Memang saya ngajar kali. Memang saya ngajar filsafat kok, mau gimana lagi coba? Saya memang ngajar filsafat kok. Kalau mau gimana? Ngajar filsafat kok Hardi. Gini kok dosen. Loh, ya sudah. Gini kok dosen. Loh, yang penting pemerintah mengakui saya, bukan kamu. Saya nggak perlu. Kalau kayak gini saya nggak perlu dengerin. Saya nggak perlu kau akui gitu loh. Saya nggak perlu mendapatkan pengakuan dari kamu. Nggak perlu. Yang penting pemerintah Indonesia yang penting mengakui saya sebagai dosen, karena saya digaji pemerintah, bukan digaji kamu. Kuceluk. Berat aku nggak percaya. Kalau kau dosen telah melanggar etika ngomong apa dia ngomong putus-putus ngomong putus-putus dia putus-putus ngomong kok putus-putus. Berarti kau menang dosenmu kok karena nepotismenya kau, yang dibayar-bayarnya kau jadi dosen kau. Itu terserah kamu, itu kan pendapatmu. Kalau saya mah simpel aja, itu kan pendapatmu, monggo. Membayarnya kau jadi dosen kau Hardi, nggak ada masalah gitu loh. Itu kan pendapatmu, dan juga saya nggak perlu pengakuan darimu bahwasanya saya nggak perlu pengakuan darimu bahwasanya saya dosen atau bukan. Ini nggak perlu pengakuan. Kenapa? Karena saya nggak digaji oleh kamu. Karena saya digaji oleh pemerintah, bukan digaji oleh kamu gitu loh. Gak ada masalah. Itu kan pendapatmu. Masuknya kau jadi dosen, kau bayar aku dari gelagatmu, dari kemampuanmu berdialektika. Kau itu kayaknya nyogok. Ada nyogok. Ya silitmu disogok. Silitmu disogok. Jadi udah tahu ya aku kualitas. Inilah kualitas dosen Indonesia. Saya tanya begini. Saya tanya di sini. Apakah di keimanan kekristenan? Sabar dulu. Tenang dulu. Jangan lari. Di dalam keimanan kekristenan berarti kesimpulannya keimanan Kristen tidak diberitahukan bahwasanya Tuhan harus menepati janji. Sepakat? Jangkrik. Ya kayak gini nih. Kayak gini kalau udah ke pojok nih, ya kan? Ardi, gini kalau udah ke pojok nih. Dari semua apologet Hardi, yang paling tangguh itu adanya kulit eksportif. Dia lepas tangan. Silakan tanya sama Pret mampet. Kan? Mampet lah. Ngomong sendiri nggak dijawab pertanyaan saya. Gabriel, jawab pertanyaan saya. Di dalam kekristenan ternyata Tuhannya orang Kristen tidak menepati janji. Sepakat atau enggak? Ayo. Dia nggak ngerti. Dia mau main filsafat. Ternyata dia nggak ngerti gitu loh. Siapa lawan yang dihadapi? Dasar kucluk. Kalau yang namanya Tuhan ya, dengerin ya. Nih aku ajarin ya. Tunggu aku buka tas dulu ya, buka kamera dulu bentar biar. Oke ya. Tunggu aku buka dulu ya. Biasanya sorry. Sabar. Aku tadi nggak denger, soalnya aku tadi copot headset. Tadi kau ngomong apa nggak denger ya? Oke, dengerin dulu ya intinya ya. Jadi gini, yang namanya Tuhan, kau ngatakan tadi tidak terbatas, itu salah total. Salah. Kalau memang Tuhanmu itu tidak terbatas, berarti Tuhanmu boleh melanggar janjinya sendiri. Boleh. Berarti Tuhanmu nggak tepat janji. Yang namanya Tuhan itu terbatas dengan apa? Terbatas dengan janjinya. Kalau Tuhan mengatakan, kalau Tuhan ini Tuhanmu ya, bukan Tuhanku ya. Kalau Tuhanmu mengatakan, aku akan datang kedua kalinya ke bumi, ya sudah, berarti dua.
Kalau sampai ada ketiga kali berarti Tuhanmu bohong. Nah, mampus. Gitu. Tuhan itu terbatas dengan firman-nya sendiri, dengan perkataannya sendiri. Karena apa? Karena perkataan Tuhan tidak boleh dilanggar oleh Tuhan itu sendiri. Gitu loh. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga, ditepatin. Nggak boleh enggak. Nggak boleh. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka, ditepatin. Betul nggak teman-teman? Saya tanya, betul nggak? Betul nggak? Ayo coba. Ada nggak Tuhan yang nggak menepati janji? Ada. Ada nggak? Tuhan Oten ada. Ada, Tuhannya Oten. Ada. Gitu loh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, diem dulu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwasanya orang-orang beriman akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga Adnin yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah tepat janji, wajib. Gak boleh ketika nanti ada orang beriman, ketika ada orang beriman, ketika apa sih ini orang? Dari mana? Apa sih ini orang? Ganggu aja lah, kau diam. Ketika ada orang beriman, kemudian Tuhan gak memasukkan ke dalam surga, gak boleh. Tuhan tepat janji. Tapi sebelum ke arah situ, yang disebut orang beriman tuh gimana dulu? Nah, itu dulu. Ternyata dalam perjalanannya orang beriman ini sempat berdosa. Dan Tuhan mengatakan, ketika orang-orang berdosa, maka akan dibersihkan dulu dosanya. Misal, maka Tuhan tepat janji. Tepat janji dibersihkan dulu dosanya. Misal begitu, ya kan? Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam surga. Gak ada ceritanya pakaian kotor itu terus kemudian masuk lemari. Ada gak? Ada gak pakaian kotor masuk lemari? Ada gak? Saya tanya teman-teman semua ini. Ada gak? Gak ada, Paman. Gak ada. Pakaiannya harus dibersihkan dulu, dicuci dulu. Setelah bersih baru dimasukkan ke dalam lemari. Itu bersih. Sudah bersih, masuk akal nggak? Masuk akal. Sudah, gitu loh. Yang nggak masuk akal, ketika Tuhan mengatakan aku akan datang kedua kalinya, ternyata 3 kali dia datang ke bumi. Alamak, ini gimana ini? Ini nggak masuk akal, itu ingkar janji. Boleh gantian nanya Ardi? Nggak boleh, aku masih ceramah. Boleh kita gantian nanya, satu pertanyaan aja. Nggak boleh, nggak usah. Kau nggak bisa jawab kok. Kau kalau kayak gitu. Kau nggak bisa jawab kok. Aku lah dulu pernyataanmu. Jawab dulu, coba lah dulu. Jangan cuma nanya aja. Iya, jawab dulu. Bisa nanya Hardi. Jawabannya kau apa? Hendi Celebes kasih nanya aja. Juru tanya kau. Iya, jawabannya jadi apa? juru tanya. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Silakan dijawab dulu, baru Anda bertanya ke saya. Tadi aku mandikan anakku tadi. Iya, dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah tadi aku mandikan anakku tadi aku. Astagfirullahaladzim. Aku dengar tadi aku mandikan anakku tadi di kamar mandi. Iya, pertanyaan saya. Pertanyaan enggak di rumah pula ini. Aduh, ngomong sendiri dia. Lihat ya. Ngomong sendiri dia kan? Tuh. Ya, ngomong lagi dia. Habis ini ngomong lagi dia. Apa itu? Kan ngomong lagi kan? Tuh. Banyak lah, kau banyak kali gaya. Ngomong lagi kan tuh ngomong. Makanya kalau ada orang ngomong bersahabat, kalau ada orang ngomong tuh gantian ngomongnya. Kalau ada orang ngomong gantian ngomongnya. Kalau kau ahli agama, kan ngomong sendiri kan. Lihat. Lihat ngomong sendiri dia. Lihat ngomong sendiri kan. Ngomong sendiri. Oke, tanya lagi aja. Tadi saya mengatakan, yang namanya Anda mengatakan tadi di awal, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Anda sendiri yang mengatakan di awal tadi, di awal sekali saya tanya itu, Anda mengatakan Tuhan menepati janji. Ya, pertanyaan saya, astagfirullahaladzim. Pertanyaan saya, kalau Tuhan mengatakan turun 2 kali, mungkin nggak Tuhan akan turun lebih dari perkataannya sendiri? Oh, enggak, dia akan turun 2 kali. Mungkin nggak dia akan turun 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali? Mungkin nggak? Dia akan turun sesuai janjinya. Kau itu sesuai janjinya. Oke. Berarti kesimpulannya, dengerin dulu.
Ngomong sendiri. Berarti kesimpulannya Tuhan tepat janji. Tenanglah kau. Sabar dulu. Berarti kesimpulannya Tuhan tepat janji, betul. Betul. Berarti Tuhan, berarti Tuhanmu, lanjut lagi. Berarti Tuhanmu terbatas dengan janjinya sendiri, betul? Tuhanmu terbatas dengan janjinya sendiri. Iya, betul. Kena. Dia Kena. Ya, ada. Kena. Ayo, kena. Ayo, mau kemana? Mau kemana? Ayo. Pokoknya sini. Makanya jangan asal-asal ngomong gitu loh. Kalau ngomong dipikir dulu, jangan mikir baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Ya, udah sekarang mikir oke lah menang. dulu. Sekarang gantian aku. Iya, kesimpulannya dulu. Iya, Kesimpulan dulu. Iya, boleh kesimpulan dulu ya. Kita simpulkan ya. Dulu ya. Apa kesimpulan? Sukamu lah, apa kesimpulanmu? Enggak, harus sepakat. Kesimpulan harus sepakat, nggak boleh. Kesimpulan nggak boleh nggak sepakat. Harus sepakat dulu kita. Yang namanya kesimpulan harus sepakat antara saya dengan Anda. Oke, kesimpulannya adalah gini nih, aku dosen filsafat. Hey. Kesimpulan dengerin dulu. Ngomong sendiri dia ngomong. Yang Lihat Mas Kalau kau bertanya, kasihlah orang lain bertanya. Ngomong sendiri. Sabar dulu. Iya, sabar ya. Oke ya. Jadi kesimpulan. Saya mau ngomong kesimpulan. Tuh. Ya, denger teman-teman ya. Udah kesimpulannya cangkrik, udah selesai. Udah. Kita sepakat ya. Kesimpulannya kita sepakat bahwasanya Tuhan Anda terbatas. Betul? Sepakat? Tidak sepakat. Siapa pula sepakat sama penyesat? Gila kau, sorry Siapa pula bersepakat sama kau? Gila kau. Nah, ya sudah, berarti belum selesai. Segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada ini. Sekarang pertanyaan Bu Hardi, kalau dia ngomong sendiri. Simpulkan dulu. Nggak bisa, simpulkan dulu. Tuhan Anda mengatakan, sabar. Anda mengatakan Tuhan Anda, dengerin dulu. Tuhan Anda mengatakan tadi, Tuhan Anda maha menepati janji. Nafsu kali kau menang Hardi. Tuhan Anda maha menepati janji, ya kan? Nih, udahlah kayak gini. Udah rame kali anakmu, woi. Anakmu rame kali, kau mute dulu aja lah. Anakmu rame kali di sini. Aduh, berisik. Kau mute dulu. Nanti kau ngomong sama yang lain. Hardi, apa janji yang tidak ditepati? Oke, gini Bang Longinus, saya tanya Bang Longinus ya. Pak Doni Kristen apa Islam Pak Doni? Kristen bang. Oke. Pak Ferdi ini Islam apa Kristen Pak Ferdi? Hah? Kristen. Oke, Kristen. Oke. Bang Raja ini Kristen atau Islam, Bang Raja? Islam. Oke, Bang Raja izin turun dulu ya, Bang Raja ya. Kasih ya. Oke. Ada Kristen Pak Gabriel, Longinus, Ferdi dan Pak Doni. Sekarang saya tanya Pak Doni dulu. Pak Doni, monitor Pak Doni. Gimana, Bang? Oke, apakah Tuhan Anda terbatas? Sekarang saya tanya sama abang, apa kok tanya balik? Iya, Kok tanya balik? Jawab dulu dong. Iya jawab dulu dong. Sudah nanya orang. Iya jawab dulu. Iya, saya juga tanya sebaliknya. Iya, jangan tanya balik. Yang etika berdiskusi. Ketika yang terbatas. Sabar dulu. Etika berdiskusi. Ketika ada orang tanya itu dijawab, bukan tanya balik. Oke. Oke, pertanyaan saya, apakah Tuhan Anda terbatas? Tidak. Oke. Apakah Tuhan Anda mengatakan Dia akan turun kedua kalinya? Iya, Bang. Iya, dalam tubuh kemuliaan. Apakah Tuhan Anda akan menepati janji? Tepati, Bang. Ya, pasti. Apakah mungkin Tuhan Anda tidak menepati janji? Oh, tidak mungkin. Menepati janji. Berarti Dia terbatas dengan perkataannya sendiri, betul? Oh, siapa bilang Tuhan terbatas?
Tidak ada begitu. Ada bang yang terbatas. Loh, berarti dia terbatas dalam Masalahnya perkataannya apa? sendiri. Masalah kau apa? Ayo. Satu-satu Longinus diem dulu, Longinus diem dulu. Ini saya sama Pak Doni yang tertib gitu loh, yang tertib. Diem dulu. Longinus diem dulu. Sama-sama seiman. Gak ada, kau diem dulu. Kalau udah disuruh diem ngikut. Kalau nggak mau kok saya kirim ke neraka nanti. Kau diem dulu, Longinus. Bang, sekarang bang saya mau nanya ya. Sebentar Pak Doni, loh belum selesai kok saya mau nanya. Ini belum selesai loh. Ini belum selesai. Ini belum selesai ini. Iya, biarlah saja. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, betul? Iyalah bang, tidak terbatas. Apakah apakah Tuhan Anda akan turun ketiga kalinya? Oh enggak, 2 kali bang. Enggak ada yang 3 kali. Berarti terbatas. Jangkrik kena lagi. What is your problem, Aldi? Aldi, what is your problem? Ayo, coba diulangi lagi. Aldi, Coba diulangi lagi. what is your problem? Ya, diam dulu. Longinus diam dulu. Longinus minta tolong. Kau kan udah kenal saya. Longinus diam dulu ya. Nanti kau ada kesempatan ngomong Longinus, tapi gantian gitu loh. Longinus, berikan kesempatan Pak Doni untuk menyelesaikan dulu ya. Oke, Longinus, oke ya? Iya. Loh, saya nggak ngomong sama Pak Doni, saya ngomong Pak Longinus. Oke. Nah, gitu dong. Yang sopan ya, jangan menghujat Longinus ya. Yang sopan, oke, Longinus. Oke. Nah, gitu dong. Kita nggak usah musuhan ya. Kita kan di sini What is diskusi your aja. problem? I can't understand your problem. Bubur ikan lele. I can't understand your problem. I can't understand your problem. Diam dulu ya. Oke. Pak Doni masih monitor Pak Doni. Ada hadir. Sebelum Pak Doni lanjut dengan saya sapa dulu ya Pak Bit Kristen, Pak Bit. Pak Bit. Ya. Kristen atau Islam, Pak? Kristen. Oke, bisa di-mute dulu ya, Pak. Gantian nanti kita ya. Oke? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Bit. Nah, di-mute dulu. Mantap. Gitu loh. Yang enak gitu loh. Kalau disuruh mute ya mute dulu. Kan enak kan kita kan. Jangan nyerocos. Janganlah. Di-mute dulu ya, oke. Mana Pak Bit belum di-mute gitu. Pak Bit belum di-mute. Host. Tolong di-mute, host. Oke, sip. Pak Doni tadi saya lanjut ya, Dinda Novan saya lanjut ya. Host jangan kemana-mana host, karena yang ada emotik, karena ini ada ketawanya itu dari hostnya. Host monitor. Oke, mantap. Pak Doni tadi mengatakan Tuhan, ya Pak Doni tadi mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas, betul? Tidaklah, mana Tuhan terbatas. Oke, tidak terbatas. Sepakat kita, sepakat? Sepakat sekali bang. Oke, apakah Tuhan Anda berjanji akan turun kedua kalinya? Iya, turun kedua kalinya bang. Bisa nggak? Oke, ketika dia mengatakan turun kedua kalinya, pertanyaan saya, berapa kali yang harus dia lakukan turunnya? 2 kali. Berarti dia nggak bisa turun 3 kali? Nggak bisa. Ya, terbatas dong. Ada 3 kali. Terbatas dong berarti. Dia akan terbatas dong. Lu kok Anda membatas? Lu terbatas dong berarti dong. Kamu. Lu kok salah? Kamu salah. Loh, kok terbatas kok salah? Umat percaya kepada dia orang Kristen, dia datang yang loh lah iya. Tuhan Anda mengatakan turun kedua kali. Itu gini dulu. Terbatas. Iya, sabar ya. Tuhan Anda mengatakan turun kedua kali, betul? Kalau kamu ini kasih pertanyaan cuma bolak. Sabar Bang ya. Sabar ya Bang. Di sini saya Anda mengatakan Tuhan sabar dulu. Pertanyaan saya, bisa atau tidak? Ini bisa atau tidak ya? Bisa atau tidak Tuhan Anda turun 3 kali? Bisa. Banyak Diem dulu. Dibilangin suruh diem kok. Pak Doni dulu. Banyak kali bisa. Iya, diem dulu. Ya Allah.
Astagfirullah. Iya, diam dulu. Kalau nggak nurut saya turunkan lo ya Long Indonesia. Ganti saya. Nanti dulu, gak sabaran. Nanti dulu. Ini orang Bang Doni, ganti saya Bang Doni. dah lah kau turun dulu. Susah kali dikasih tahu, dibilangin juga. Aku kalau ngomong nggak direken ya gini. Ya oke ya. Pak Doni masih monitor nggak Pak? Masih sadar nggak Pak? Atau sudah pingsan? Pak Doni. Masih. Oke. Dan Anda mengatakan Tuhan Anda turun kedua kalinya. Pertanyaan saya, bisa atau tidak bisa Tuhan Anda turun 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali? Bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Tidak, B tidak. Cuma 2 kali Bang. Cuma 2 kali. Oh berarti terbatas. Berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri. Di Bible kami Bang, dia berjanji dia datang 3 kali. Bukan 3 kali, 4 kali. Iya, berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri. Kecuali dia bilang datang 3 kali. Sama aku tanya Ardi. Diam dulu Gabriel. Kau diam dulu, barusan masuk dah ngomong. Diam dulu kau. Kau coba orang itu Ardi sama. Ya sama apa sama Jangan apa. Diam dulu. Astagfirullahaladzim, disuruh diem itu mbok ya diem gitu loh. Hormatilah kami ini, hormatilah Pak Gabriel, hormati. Iya. Untuk Dia urusan nanti debat, untuk urusan debat nanti kita Pak Gabriel nanti gantian ini loh, ada orang abang ini loh. Waduh. Iya, Bang gantian ya Bang. Boleh Gantian saya? gitu loh. Gantian. Sekarang saya giliran saya Bang. Oke, sebentar. Loh, iya boleh, tapi kita simpulkan dulu ya. Kita simpulkan dulu. Berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri, betul? Gak terbatas Bang. Betul. Gak terbatas. Loh. Berarti Tuhan Anda bisa turun 3 kali, 4 kali, 5 kali. Cuma 2 kali Bang, nggak ada yang 4 kali, 5 kali. Loh lah ya, bisa nggak? Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda turun ke 3 kali, 4 kali, 5 kali? Nggak bisa Bang. Di Alkitab cuma 2 kali Bang. Berarti Tuhan Anda tidak maha bisa, betul? Oh, semua bisa. Hari pun ini dia datang juga bisa. Bisa nggak turun 3 kali? Bisa nggak turun 3 kali? Nggak bisa. Ardi, Cuma 2 kali. aku udah bantuin. Sama aku dia tanya. Iya, katanya maha bisa. Bisa nggak turun 3 kali? Tapi kan janjikan di Alkitab kan 2 kali. Bukan 3 kali, 4 kali. Oh, berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri. Berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri. Kalau ditulis Bible kesimpulannya berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri. Betul? Betul? Halo. Berarti Tuhan Anda terbatas dengan janjinya sendiri, betul? Tidak. Hah? Loh. Cangkrek. Aduh, cangkrek. Kok pelin-pelan ini? Kok pelin-pelan? Bukan pelin-pelan. Lo enggak, kenapa pelin-pelan? Enggak. Gini, Anda boleh bertanya kepada saya ya setelah sabar dulu. Jangan bermain-main dialektika aja. Loh, sabar dulu, ini emosi semua ini lo. Emosi Bang. Sabar dulu. Sabar. Tenang dulu. Saya mau nanya sama Abang. Ya sabar dulu. Entar, Ya Bang. sabar dulu Bang. Kita simpulkan dulu. Loh. Ya boleh Anda tanya saya, boleh ketika kita sudah simpulkan dan Iya, sama-sama kapan kau sepakat. ditanya? Kau cuma kau aja nanya. Ya sepakat dulu, makanya kalau saya mau ditanya, dengerin dulu Bang. Kalau saya mau ditanya, mau aja, tapi kita sepakat dulu, kita selesaikan dulu bahwasanya kita sepakat Tuhan Anda terbatas. Sepakat? Tidak sepakat. Oh ya sudah, belum selesai berarti. Berarti belum selesai. Berarti belum selesai. Kita selesaikan dulu. Tiga orang ngomong semua. 3 orang, 1, 2, 3 ngomong semua. Mau enggak jelas kau itu. 1, 2, 3 orang ya. Nih lihat. 3 orang. 3 orang. Ngomong sendiri.
Ini konsep gampang loh ini. Ini konsep gampang. Ini konsep gampang loh. Katanya main filsafat. Ya sabar dulu. Sabar dulu. Bang Gabriel sama Bang Abang diam dulu ya. Ini nggak tahu kan? Iya diam dulu. Jangan pengecualian. Loh, saya kan udah bilang. Saya mau ditanya. Aku tahu arah pertanyaanmu tuh Ardi. Kau pertanyaanmu sembelit. Aku tahu arah pertanyaanmu. Ya diam dulu. Udah kau diam. Olomu jadi apa enggak? Bisa jadi apa? Ini apa sih ini orang? Ya Allah kayak gini banget sih. Kayak gini banget sih jangkrik. Ini diam dulu. Ini 3 orang ngomong semua ini loh. Puasa enggak? Woi, Ardian tanya pakai ngomong terus. Jangkrik ngomong semua ini loh. Apa sih? Itu ada Paulus Kristus itu Kristen apa Islam tuh? Siapa Paulus Kristus itu? Kamu maha puasa enggak? Siapa? Bang Palopo bukan? Bang Palopo bukan? Bukan Bang Palopo. Kalau mau bisa maha puasa enggak? Coba kau jawab dulu. Sabar dulu, Bang. Terus, Pak Abang sayang. Pak Abang sayang sabar dulu. Aduh. Ya udahlah Abang sayang dibuang aja lah ini. Bang, dibuang aja Abang sayang. Buang. Terus enggak berhentinya. Buang, Abang sayang dibuang, Abang sayang dibuang. Abang sayang dibuang, ke neraka kan? Mampus. Gini loh Bang Doni, saya akan langsung mau ditanya saat ini juga, tapi kita simpulkan dulu. Kesimpulannya Tuhan Anda terbatas. Sepakat? Tidak pernah terbatas. Sepakat, tidak pernah terbatas. Oh tidak, berarti belum selesai. Belum selesai. Kita selesaikan dulu. Oke. Kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan ya. Mencari kesalahan orang. Ya sabar. Kalau Tuhan Anda tidak terbatas, berarti Tuhan Anda bisa turun ke 3, 4, 5, 6 kali ke dunia ini, betul? Gimana Bang? Ulangi Bang. Bisa nggak? Betul kan? Kalau Tuhan Anda tidak terbatas, harusnya dia bisa turun ke 3, 4, 5, 6 kali, betul? Kita Bang cuma ikut di perjanjiannya Bang, di Alkitab Bang. Di kitab dia cuma katakan. Siapa yang membatasi? Pertanyaan saya, siapa yang membatasi Tuhan hanya turun 2 kali saja? Siapa yang membatasi Tuhan? Saya tanya. Oh, Tuhan kok yang ngomong gitu? Itu sudah tertulis di Alkitab. Berarti Tuhan membatasi dirinya sendiri. Bukan membatasi. Tapi itu tertulis 2 kali Bang. Bukan membatasi, tapi sudah tertulis 2 kali. Aduh, kena lagi jangkrik. Memang lah ya kalau main filsafat itu janganlah sama saya, jangan sama saya ya. Kamu kita selesaikan dulu. Setelah selesai, setelah Anda mengatakan sepakat, saya langsung mau ditanya. Oke Bang, Anda silakan tanya kepada saya dengarkan. Itu. Tapi sepakat dulu. Kita sepakat dulu. Anda mengatakan Tuhan, Anda mengatakan sabar dulu. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak terbatas. Pertanyaan saya, siapa yang membatasi Tuhan hanya turun 2 kali? Siapa? Ya terbatas Bang. Ngalah Bang, terbatas Bang. Tuhan Anda terbatas? Ya, terbatas Bang, terbatas. Siapa yang membatasi Tuhan? Sudah Bang. Siapa yang membatasi Tuhan? Tidak ada yang membatasi Tuhan. Loh, lah katanya terbatas. Iya Bang. Loh katanya terbatas. Ardiansyah, kau muter-muter kali pertanyaanmu. Marah dia. Loh lah ya, siapa yang membatasi Tuhan kalau terbatas? Siapa? Iya, siapa yang membatasi Tuhan, Bang? Siapa? Kamu ditanya enggak? Siapa yang membatasi Tuhan? Sabar dulu. Terbatas ruang dan waktu Tuhannya itu. Ruang dan waktu. Udah kan? Ya. Ya berarti berarti ya kita ya udah nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya. Berarti kesimpulannya Tuhannya umat Kristen terbatas diwakili oleh Pak Doni mewakili seluruh Kristen Indonesia. Betul? Ya, sekarang betul. Katakan betul dulu. Katakan betul. Sepakat? Betul. Kami orang Kristen. Katakan betul dulu. Sepakat ya? Saya sepakat. Oke teman-teman Kristen, terima kasih sudah diwakili oleh Pak Doni. Ternyata Tuhan Anda terbatas. Tuh gitu. Selamat datang di Tuhan terbatas. Silakan tanya saya. Silakan. Saya mau tanya sama kamu. Silakan. Saya Tuhan kami enggak?
Pertanyaan kamu hanya percaya atau tidak? Bentar dulu. Loh lah ya, tidak. Loh lah ya, pertanyaan kamu kan percaya atau tidak, betul nggak? Betul kan? Itu kan? Gimana? Ya, pertanyaan kamu kan berarti percaya atau tidak percaya, hanya itu kan? Loh lah ya, hanya itu kan pertanyaan kamu, betul kan? Iya, dengar dulu. Loh. Iya udah tanya kok. Kau Kan udah dengar dulu tanya. Ardiansa ngerocos mulu. Kenapa sih ini orang, kenapa lah ini? Lu kan udah tanya tadi kan. Saya hanya mengkonfirmasi pertanyaannya, bahwasanya pertanyaan Anda adalah menanyakan percaya atau tidak percaya. Selesai kan? Dia belum bertanya itu. Udah tanya, kupingmu aja yang nggak dipasang, kuceluk. Aduh, setan. emosi gue dikatain setan. Bang Handi kemana Bang Handi? Bang Handi kemana? Naikin Bang Handi lagi. Bang Handi naikin lagi. Naikin, coba dicari di bawah. Bang Handi minta naik lagi Bang Handi. Bang Handi. Mana? Naik lagi Bang Handi. Oke. Jadi Nggak ada. Udah lewat. Oh, aduh. Coba di bawah ini loh. Di permintaan tamu ini loh, coba dicek dulu Bang Handi. Mungkin dapat undangan yang dari yang lain mungkin apa tuh? Gitu ya. Ya udah ntar kalau beliau minta naikin ya. Gitu ya. Oke. Kasih yang lain, Jadi kasih yang lain dulu. Loh katanya saya mau jawab pertanyaan mulu ini. Pengikut Yesus. Oh, Pak Ferdi dulu dong. Kurutan gantian Pak Ferdi dulu. Pak Ferdi dari tadi loh. Pak Ferdi, monitor Pak Ferdi. Ya. Oke, ya Pak Erik Freezer, silakan naik Pak Erik Freezer. Oke ya. Pak Ferdi. Halo? Ya, silakan. Apakah Anda sepakat dengan pernyataan Pak Doni yang mengatakan Tuhannya umat Kristen terbatas? Sepakat nggak? Ya gini, itu Anda menekan tadi supaya dia kata terbatas. Menurut Anda terbatas nggak? Dia tidak ada batas ruang dan waktu. Tapi Anda menekan dia supaya dia jawab terbatas. Oke. Arah cerita kamu ke situ. Oke, berarti Tuhan Anda bisa turun ke 3 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, betul? Ya itu terserah dia Pak. Dia Tuhan Pak, 100 kali pun dia sanggup. Di mana tertulis? Di mana tertulis dia akan turun ke 3 kali, 4 kali, 5 kali? Di mana? Iya, kamu dengar kata-kata saya. Dia di mana tertulis? Dia itu Tuhan, kapanpun 1000 kali dia bisa turun Pak. Dia Tuhan loh. Lah iya, berarti di mana tertulis? Ngomong sendiri. Di mana tertulis? Di Alkitab dia datang kedua kali, ya. Kedua kali. Kalau ketiga kali ada nggak tertulis? Ada nggak 3 kali tertulis? Ya, tidak ada. Oh, nggak ada, berarti nggak bisa. Iya, bukan tidak bisa. Oh, berarti bisa. Tapi kan dia berarti bisa. Dia bilang dia turun kedua kali. Oke, saya tanya sekarang. Berarti Tuhan Anda maha menepati janji gak? Ya jelas lah, dia datang kedua kali, dia akan datang. Oke. Tuhan Anda maha menepati janji, betul? Iya, dia datang. Dia berjanji 2 kali atau 3 kali? Pasti dia datang. Saya tanya. Dia akan datang kedua kalinya. Saya tanya. Dia berjanji, dengerin dulu. Dia berjanji datang kedua kalinya atau dia berjanji datang ketiga kalinya? Di Alkitab tertulis dia akan datang kedua kalinya. Oke? Pengetahuan saya. Oke, berarti dia berjanji datang, berarti dia berjanji datang kedua kalinya, betul? Kedua kali. Kalau dia datang ketiga kali ya itu kau yang sebut, saya. Oke. Enggak, berarti dia sabar. Berarti dia berjanji dan akan menepati janjinya hanya untuk datang hanya 2 kali, betul? Tidak ada kata hanya. Ya, dia datang kedua kali. Bukan dia hanya datang kedua kali. Kata hanya tidak kedua ada. Kali. Iya. Itu ditepati enggak? Dia akan tepati. Boleh nggak dilanggar oleh Tuhan? Boleh nggak janji yang kedua kali itu dilanggar? Boleh nggak? Ya, kenapa harus dia langgar? Dia harus tepati janjinya. Itu keyakinan enggak, kami. Saya tanya. Enggak malu nampak muka kau. Saya tanya. Loh, kok emosi? Kau turun aja lah.
Ya, mampuslah kau ke neraka, mampus ke neraka kau. Mampuslah kau, kupijak lehermu kan. Mampuslah kau. Ya, jadi oke ya, sabar Pak Ferdi, dengerin. Pak Ferdi, dengerin Pak Ferdi, denger suara saya. Ya, silakan. Oke. Kalau Tuhan berjanji datang kedua kali, pertanyaan saya, dia akan menepati keberapa kali dia turun? Yang dia bilang kan datang kedua kali. Kita tunggu kedua kali. Berarti dia akan menepati yang kedua kali. Dia akan, iya, keyakinan kami dia akan datang. Boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Hah? Boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Kita ini manusia, Pak, ya. Boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Udah emosi. Ini emosi teman-teman. Emosi. Apakah pemikiran manusia? Boleh atau tidak? Sabar. Boleh atau tidak dia melanggar perkataannya sendiri? Boleh atau tidak? Misal dia mengatakan dia datang 2 kali, ternyata dia langgar, dia datangnya 4 kali 5 kali, boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Itu statementmu. Iya, saya tanya, boleh nggak dia melanggar perkataannya sendiri? Boleh nggak? Itu urusan Tuhan. Bukan urusan. Ya, urusan Tuhan. Kau diam dulu, Glory. Silakan Pak Ferdi. Glory, kau diem dulu. Kalau udah di mute jangan dibuka lagi. Nanti saya turunkan kau. Alah, kabur. Waduh. Kabur. Aduh, jangkrik. Kabur. Aduh, ubur-ubur ikan lele. Oten versus Bibli sampai memble. Bang Novan mau masuk nggak? Atau Bang AF mau masuk nggak? Aku mau makan sempol dulu. Karena aku udah beli sempol. Nih lo kalau nggak percaya tuh. Ini sempol harganya 500-an, ya kan? Bukan tahu bulat ya, bukan 500-an, bukan. Ini tahu. Ini sempol 500-an. Saya mau makan sempol dulu. Setelah saya makan sempol, nanti kita dilanjut lagi. Bang Novan mau masuk, Bang AF mau masuk? Boleh Bang Novan dulu, Bang Novan. Ya, oke. Silahkan Bang Novan berdiskusi dengan Pak Doni atau Pak Pengikut atau Pak Glory. Siapa yang mau duluan dari ketiga Kristen ini? Siapa? Biar saya. Oke, silakan. Ya, silakan Bang Novan. Oke, lanjut. Oke, Bang Glory, mau bahas apa kita, Bang? Atau mau lanjut yang tadi? Tentang keterbatasan. Bagaimana? Saya baru masuk, jadi diskusi tadi saya